wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita kali ini adalah materi yang paling utama ya, tentang konsep bahasa, kedudukan dan fungsi dari bahasa itu sendiri. Pasti udah tahu semua kan bahasa itu apa? Tahu. Apa kira-kira Dan prinsip apa? Ada yang tahu bahasa itu apa kira-kira dari teman-teman? Ada yang tahu nggak? Kira-kira bahasa itu apa? Bahasa sendiri itu apa? Kira-kira ada yang tahu nggak? Bahasa sesuatu yang Masih gak ada yang tahu. kata yang jadi Gak tahu Pak, langsung Pak. Langsung aja ya. Bahasa ya menurut para ahli dan saya membaca beberapa buku. Bahasa adalah sebuah ungkapan. Sebenarnya bahasa itu ungkapan untuk apa ya? Mengungkapkan apa yang berada dalam pikiran kita gitu. Jadi apa yang ingin kita ucapkan itu disebut sebagai sebuah bahasa pada intinya ya. Nah, maka dalam sebuah bahasa juga tidak akan luput dari sebuah konsep dasar dan fungsi dari bahasa itu, bahkan komponen-komponen dari sebuah bahasa itu pasti ada gitu. Nah, yang pertama apa kira-kira tentang fonologi? Coba Ali bacain deh fonologi itu apa? Ya, jadi fonologi itu mempelajari tentang bunyi bahasa yang memiliki fungsi untuk membedakan materi-materi bahasa-bahasanya. Apa? Aduh. Jadi fonologi itu mempelajari itu ditulisnya Enggak usah sih. bunyi bahasa yang memiliki fungsi untuk membedakan materi atau bahasa-bahasanya. Jadi sudah tahu kan fonologi itu apa tadi? Ulangi apa? Iya, mempelajari Nah. bunyi bahasa yang memiliki fungsi untuk membedakan maknanya atau Nah. materi bahasa. Fonologi ini sebenarnya membahas tentang membedakan cara bunyi gitu ya pada intinya. Contoh itu ada kabur dengan apa? Kapur. Nah, kalau misalnya ketika dalam sebuah pengucapan itu tidak jelas, maka akan sama lah antara kabur dengan kapur. Makanya fonologi itu membahas tentang ini sebenarnya. Nah, dalam fonologi itu ada dua yang dibahas, fonetik sama fonemik ya. Fonetik dan fonemik. Fonetik itu apa, Li? Fonetik itu jadi cara menghasilkan bunyi bahasa. Nah, sedangkan fonemik itu analisis bunyi bahasa sebagai pembeda makna. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya, antara fonetik dengan fonemik. Jadi fonologi ini salah satu dari komponen sebuah bahasa pastinya kan. Nah, dan fonologi juga terbagi menjadi dua, antara fonetik dan fonemik. Nah, terus yang kedua balik Ada morfologi, morfologi ya. ya, Apa morfologi? fokus terhadap perubahan bentuk kata dan maknanya. Fokus terhadap. Perubahan bentuk kata dan maknanya. Nah, pasti dalam sebuah bahasa itu kan ada perubahan bentuk dan makna dari sebuah bahasa itu sendiri kan. Nah, morfologi itu mempelajari hal itu kan. Dalam sebuah bahasa itu harus ada itu. Karena apa? Bahasa itu terkadang sifatnya itu ambigu, gitu kan? Ya kan? Nah, morfologi itu dibutuhkan dalam sebuah bahasa. Karena ada berapa ya di situ? Kalau nggak salah ada 7 kalau nggak 8 komponen dalam sebuah bahasa itu. Jadi harus terpenuhi. Ya kan? Biar apa? Biar apa yang kita ucapkan, biar apa yang kita sampaikan itu tersampaikan dengan jelas kepada para mustami, terutama ya. Yang ketiga kali Ya, dulu versi zero.
Derivasi zero itu apa? Iya, pembentukan kata. Pembentukan kata. Nah, kalau derivasi zero itu seperti ini. Ada A, L, I, F. Dibacanya apa? Alif. Nah, jadi derivasi zero itu membahas tentang ini. Jadi huruf per huruf ketika digabungkan akan menjadi sebuah kata, ya kan? Jadi seperti itu. Terus apa lagi? Ada ofiksasi. Ofiksasi. Afiksasi. Afiksasi apa? Afiksasi? Imbuhan. Nah, kata imbuhan. Contoh ya. Kata imbuhan ya, dari cinta lah. Aduh. Cinta kata imbuhannya apa? Kira-kira Anda itu? Kira-kira apa? Cinta kata imbuhannya apa? Gak ada yang tahu. Kata imbuhan itu apa aja sih? Ya, setahu saya cuma emu sih. Mencintai. Oh. Nah, berarti bercinta berarti Mencintai. Terus beri, ada kata beri berarti Memberi. memberi kan. Nah, afiksasi